Shalom dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam kasih Kristus, kasih karunia Tuhan besertamu. Kita akan masuk ke Injil Yohanes ayat ke-60 sehingga ke-70. Murid-murid yang mengundurkan diri. Jadi kita lihat dalam situasi ini ada ramai murid-murid Yesus mengundur diri selepas Yesus berkata bahwa dia adalah roti yang hidup. Makanlah dagingku, seperti itu. Jadi mereka tidak dapat menerima hakikat ajaran Yesus itu karena bagi mereka tidak sesuai dengan mereka. Jadi kita lihat ayat 60 hingga ke 66, mari saya baca. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncang imanmu? Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundur diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi Yesus dalam pelayanannya ada banyak murid-muridnya, semakin banyak orang percaya. Tapi ada satu hal di sini. Yesus kena beritakan bahwa dia adalah roti yang hidup. Dia kena beritahu apa yang Bapa yang di surga mau bagi tahu kepada jemaat. Jadi mana satu lebih penting? Apakah ambil hati jemaat ataupun ambil hati Bapa yang di surga? Jadi sebagai seorang yang mengenal Tuhan, sebagai seorang yang hidup mengenal Tuhan, kita ini bila kita melayani ataupun di mimbar, ataupun Anda bawa firman Tuhan, Anda bawa untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menjaga hati manusia semata-mata. Karena kalau Anda terlalu menjaga hati jemaat, akhirnya khotbahmu itu boleh sedap didengar, tetapi tidak ke arah kekudusan, tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi Anda tidak dapat melayani Tuhan dengan kehendak Tuhan. Oleh itu kita kena tahu bahwa bila kita melayani Tuhan, kita harus pentingkan isi hati Tuhan dulu, apa kemauan Tuhan dulu, apa yang dia suruh, dan kita lakukan apa yang dia mau. Oke, haleluya, praise the Lord. Inilah yang Tuhan mau. Tetapi apabila kita memberitakan kebenaran, akan ramai yang menolak, ya, akan ramai menolak. Seperti murid-murid Yesus ini menolak. Kenapa? Sebab ada 3 perkara kenapa menolak. Satu, ialah mereka rasa tidak sesuai dengan ajaran. Ya, rasanya tidak sesuai. Ya, jadi kita kena tahu di sini. Ramai pengikut Yesus yang dulunya menganggap dirinya Kristen, tapi sekarang mereka sudah ikut ajaran lain. Kenapa? Karena mereka kata ajaran ini tidak sesuai dengan mereka. Ada juga orang yang memilih sains dan teknologi, lalu memilih agama yang berlandaskan sains dan teknologi. Akhirnya mereka tinggalkan iman mereka. Ramai yang murtad, ya, tidak mau ikut Yesus lagi karena melihat ajaran tempat lain lebih bagus daripada ajaran. Sebab apa? Sebab mereka memilih seperti kita memilih lagu mana yang sesuai untuk jiwamu, lagu mana yang kau suka dengar. Jadi mereka pikir boleh memilih Tuhan. Sebenarnya Tuhan hanya satu. Kau tak boleh ada pilihan. Kalau kau pilih yang lain daripada Yesus Kristus, engkau penyembah berhala. Kau sudah menjadi kesilapan dalam hidupmu dan kau akan terima kutukan sampai keturunan ketiga dan keempat menurut Ten Commandment yang telah kita baca, ya, janji-janji Tuhan, ya, Taurat yang telah diberitahu, ya, sehingga keturunan ketiga dan keempat. Jadi kita lihat sangat bahaya sekali, dahsyat sekali. Sungguh pun begitu kita percaya, walaupun dato nenek moyang kita dulu tidak percaya. Sungguh pun firman Tuhan kata sampai ketiga dan keempat. Tapi karena ini perjanjian baru dalam nama Yesus, kita yang mengenal, walaupun keturunan kedua kan keturunan ketiga, bila kita klaim dalam nama Yesus, putuskan ke sini. Karena kita mengenal, maka sumpahan itu putus, saudara, tidak akan kena kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita bebas, asalkan Anda percaya bahwa Yesuslah Tuhan. Jadi di sini kita lihat, cepat-cepatlah bertobat supaya jangan lama diikat oleh dunia ini. Oke, supaya keturunanmu juga bebas. So, manusia memilih apa yang sesuai. Sebab itu kamu lihat sekarang, Yesus kata hidup dalam kekudusan. Tapi ramai yang masih mau minum arak, masih yang mau merokok, masih mau yang seks bebas dan sebagainya. Akhirnya mereka kata apa? Lebih baik kita sembah patung. Yang kamu perhatikan, manusia mencipta patung. Contoh, ada satu patung manusia ke patung hewan, lalu mereka sembah. Mereka kata inilah Tuhan.
Dan mereka sembah apa? Kerja tangan manusia, bukan buatan Tuhan. Dan apa yang datang dari Tuhan semua tidak boleh disembah. Hanya sembah Tuhan sendiri, itu baru betul. Jadi kebodohan manusia adalah manusia cipta sesuatu, dia kata inilah Tuhan. Sedangkan dia tahu bahwa bukan patung itulah yang membuat dia bernafas. Bukan patung itu yang membuatkan dia lahir ke dunia ini. Patung itu boleh buat apa? Patung itu bernafas pun tidak, tapi diberi makan, minum, dipuji, sembah. Bayangkan, kebodohan manusia sudah datang apabila manusia menjauhi Tuhan. Tapi kalau orang seperti ini, Anda kata mereka melakukan sesuatu yang silap, mereka boleh marah kita. Sebab kebodohan memang ada bagi orang yang menolak Tuhan. Kita tidak dapat nafikan perkara itu. Jadi dekatilah Tuhan supaya keturunan kita bijaksana. Haleluya. Selepas itu yang kedua, ya, tadi kita tidak boleh memilih sesuai dengan kehendak kita. Sebab kita harus ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut kita. Yang kedua, kepentingan pribadi. Bila seorang itu ada kepentingan pribadi, bila dia datang ke gereja tujuannya untuk bisnis dan sebagainya, bukan tujuan untuk melayani Tuhan sepenuhnya, bukan tujuan untuk belajar firman Tuhan, tapi untuk tujuan lain, maka kepentingan pribadi ini membuatkan lama-kelamaan dia kerasa bosan, karena dia rasa Tuhan tidak dapat penuhi kepentingannya. Dia mau sembuh, Tuhan tak sembuhkan dia. Dia mau kaya, Tuhan tidak bagi dia kaya. Jadi dia marah dengan Tuhan. Lalu kepentingan pribadinya tidak dipenuhi dan dia tinggalkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah iman. Kita lihat iman kena bertumbuh dengan mendengar firman Tuhan, mencari Tuhan setiap hari. Dan Tuhan melihat imanmu, memberkati engkau, melihat imanmu, melihat hatimu. Tetapi ramai yang tidak mau. Ramai yang tidak mau terima hakikat tentang iman. Karena mereka dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dunia, yang dipengaruhi oleh hukum-hukum Taurat, ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli Taurat yang mengajar bahwa kita kena hidup berlandaskan hukum, kita kena lakukan yang baik, barulah dibalas baik. Maka ini menjadi halangan untuk orang hidup dalam roh, karena ajaran Yesus adalah kita diselamat bukan dengan perbuatan, tetapi karena iman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. So kita lihat perkara yang kedua yang kita belajar dari sini. Kita diberi peluang untuk memilih, ya. Ayat 67 kita baca, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, adakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus tidak pernah paksa siapapun. Yesus tidak pernah memaksa. Tapi Yesus mau kita melihat. Kalau kita dapat melihat bahwa Yesuslah segala sesuatu dalam segala perkara, maka kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita menolak Yesus karena keinginan pribadi atau ikut orang lain, kau mata rohanimu tak buka, kau melihat kesalahan, kau tidak melihat kebenaran. Jadi di sini kita lihat apakah mata rohanimu sudah dibuka. Kalau mata rohani sudah dibuka, engkau akan mulai melihat kebenaran. Maka engkau akan memilih kebenaran itu. Kau akan tahu apa yang baik. Dan Yesuslah jawabannya. Haleluya, puji Tuhan. Seterusnya kita lihat apa yang kita belajar lagi. Yang ketiga, ya, firman Tuhan adalah hidup kekal. Oke. Ayat 68 hingga 69 saya baca. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi di sini kita tahu, bila kita percaya pada Yesus Kristus, perkataan yang keluar dari Yesus, firman Tuhan sekarang, yang kita tahu tentang firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah hidup yang kekal. Pada mulanya firman beserta Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ikut Tuhan, ikut firman-Nya. Jadi pelaku kehendak Tuhan, jadi pelaku firman-Nya. Ya, melayani Tuhan, melayani dalam firman-Nya. Membangkitkan gereja Tuhan, bangkit gereja melalui firman yang benar. Semua melalui firman-Nya. Karena pada mulanya firman beserta Tuhan. Firman adalah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Maka kita hidup kekal karena Tuhan, karena firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Jadi mengikut Tuhan ini, cari Dia, cari hidup di dalam Dia, kekal di dalam Dia. Jangan pernah goyah hatimu, teruslah menjadi pelaku firman dan taatlah firman Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan. Amin, puji Tuhan, praise the Lord. Dan seterusnya, perkara yang keempat yang kita belajar adalah 3 kategori hubungan manusia dengan Tuhan. 3 kategori hubungan manusia dengan Tuhan. Oke, jadi kita lihat dari ayat seterusnya 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang dari antaramu adalah iblis, yang dimasukkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang menyerahkan Yesus. Dia seorang
di antara ke-12 murid Yesus. Nah, di sini kita lihat Yesus telah ada 12 orang murid. Dan Yesus juga berkata, salah satunya iblis. Datang dari iblis. Bermaksud yang salah satunya Yudas Iskariot yang telah menyerahkan dia. Ya. Yesus tahu ini semua. Yesus tahu Yudas Iskariot akan menyerahkan dia. Tapi di sini kita belajar perkara apa? 3 perkara. Yang pertama, 1, tinggalkan Tuhan. Ini sering terjadi. Apabila seorang itu sudah mengenalkan Tuhan, mengenal Tuhan, sudah tahu siapa Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka meninggalkan imannya itu, lalu beribadah kepada Tuhan yang lain. Ini adalah orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Ini adalah orang yang murtad. Jadi yang tinggalkan Tuhan ini adalah, begitulah kisah hubungan manusia dengan Tuhan. 1, bukan Tuhan tinggalkan manusia, tapi manusia tinggalkan Tuhan. Perkara yang kedua, beserta Tuhan. Beserta Tuhan ini adalah orang yang setia, orang yang mempelajari firman Tuhan, orang yang mau hidup dengan Tuhan, orang yang setia sampai mati bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Itu setia. Dan yang ketiga adalah orang yang ada kepentingan pribadi. Contoh seperti Yudas Iskariot. Dia ada kepentingan pribadi, mau uang perak itu, dia mau kaya, bentuk kekayaannya sendiri. Jadi dia sanggup untuk kebaikannya, dia sanggup lakukan apa-apa termasuk menyerahkan Yesus kepada orang-orang Farisi. Jadi di sini kita lihat di dalam gereja ada juga orang seperti ini. Dia pergi ke gereja bukannya untuk mendalami firman Tuhan, bukannya untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih dalam supaya Tuhan boleh hidup dengan dia, bentuk hidupnya, bukan. Tapi dia datang ke gereja untuk perkara seperti bisnis, berkenalan dengan kawan-kawan, ada hubungan sosial di gereja, ada mencari pasangan di gereja, ada dengan berbagai cara ya, dengan keinginan-keinginan pribadi yang lebih kepada kepribadian. Jadi hatinya sudah menduakan Tuhan. Di sini kita lihat bahwa Tuhan harus yang pertama, barulah kasihmu kepada yang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, tentang keselamatan mereka dan keselamatanmu. Begitulah engkau mau selamat dan engkau mau orang lain juga selamat. Jadi di sini kita perhatikan kepentingan pribadi adalah bahala. Karena Injil Tuhan juga mengajar kita. Rasul Paulus menulis, ketamakan di hatimu itu adalah bahala. Jadi kita kena tahu apa yang ada di hatimu. Kalau ada kepentingan pribadi lebih tinggi daripada Tuhan Yesus, kau sudah ada bahala di hatimu. Ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi sampai di sini ada 4 perkara kenapa ramai murid mengundur diri. Ya, yang kedua, peluang untuk memilih. Yang ketiga, firman adalah hidup kekal. Dan yang keempat, 3 kategori hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu tinggalkan Tuhan, kedua beserta Tuhan, dan ketiga kepentingan pribadi. Ini hubungan manusia dengan Tuhan dinilai seperti ini. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Saya yakin Anda diberkati. Jadilah murid Yesus yang setia, bertumbuh dalam firman Tuhan, karena pada mulanya firman beserta Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Mengasihi Yesus, mengasihi dan taat firman-Nya. Ikut Yesus, ikutlah firman-Nya. Jadi kita sedang berkongsi firman Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Dan saya yakin hidupmu diubah. Dan marilah kongsikan berita baik ini bersama yang lain. Klik like and subscribe channel ini, introduce kepada yang lain, share lah kepada yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.